Assalamualaikum. Hai. How are you today? Alhamdulillah. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang tanda-tanda akil baligh. Namun, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Anak-anak, sebelum Ibu menyampaikan materi tanda-tanda akil baligh, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian baligh, mengetahui tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, menyebutkan tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, menjelaskan tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi, dan menyebutkan kewajiban-kewajiban setelah baligh. Tanda-tanda baligh menurut fikih. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan baligh? Nah, baligh secara bahasa berasal dari kata balagha yang artinya sampai. Sedangkan secara istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah baligh dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir dan bertindak. Oleh karenanya, baligh dijadikan titik awal dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena diangkat dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga terbangun, orang yang masih kecil hingga baligh, dan orang gila hingga sadar. Adapun tanda-tanda baligh menurut fikih yaitu 1. Haid, 2. Ihtilam, 3. Genap berusia 15 tahun. Tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Ketika manusia memasuki usia remaja, anak akan memasuki masa pubertas. Nah, pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan kematangan fungsi seksual. Nah, perubahan ini akan dialami baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Perubahan yang terjadi meliputi perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh, sedangkan perubahan sekunder atau perubahan fisik yang ciri-cirinya tampak pada tubuh manusia hingga dapat terlihat dan dapat diamati. Perubahan tubuh laki-laki. Perubahan primer pada tubuh laki-laki biasanya diiringi dengan perubahan fisik sekunder. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki yaitu pundak dan dada terlihat bidang, suara berubah menjadi berat, tumbuhnya jakun di tenggorokan, tumbuhnya rambut halus di daerah tertentu seperti kumis, janggut, ketiak, dan organ reproduksi. Tumbuh jerawat dan bertambahnya massa otot pada tangan dan kaki. Adapun perubahan primer pada laki-laki di masa pubertas diawali dengan diproduksinya sel sperma. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah berfungsi. Perubahan tubuh perempuan. Perubahan primer perempuan pada masa pubertas ditandai dengan mulai dihasilkannya sel telur. Nah, pada masa ini anak perempuan mulai mengalami siklus haid. Adapun perubahan fisik tubuh pada perempuan yaitu pinggul mulai melebar, payudara membesar, tumbuhnya rambut halus di sekitar organ reproduksi dan ketiak,
suara menjadi lebih tinggi atau melengking, dan tumbuhnya jerawat. Kewajiban yang dilakukan setelah baligh. Apabila seseorang sudah tergolong baligh, maka ia dibebankan untuk mengerjakan ibadah wajib, misalnya puasa dan sholat 5 waktu. Apabila ia melanggar kewajibannya sebagai seorang muslim, maka hukumnya berdosa. Adapun kewajiban-kewajiban setelah baligh yaitu 1. Melaksanakan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama. 2. Menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutup menurut ketentuan syariat. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan. Bagi laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. 3. Melaksanakan puasa. Puasa merupakan termasuk salah satu rukun Islam. Puasa wajib dilaksanakan bagi orang yang mukallaf. Apabila puasa tidak dilaksanakan bagi orang mukallaf, maka hukumnya dosa, sama seperti sholat. Apa saja kesimpulan belajar hari ini? Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan belajar tentang mandi wajib. Tugas pembelajaran kita hari ini merangkum materi tanda-tanda akil baligh. Jelas anak-anak? Baiklah, mari kita tutup belajar hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.